Yes, mantap. Wah, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting, yaitu jangan takut, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, hari ini meskipun kita dari rumah kita masing-masing, namun kita juga harus memuji Tuhan dengan luar biasa. Ayo bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Jangan takut. Takutku buang ke laut, buru buang ke laut, buru buang ke laut. Yesus angkat takutku buang ke laut, buru buang ke laut, buru buang ke laut. Jangan takut teman semua, Tuhan Yesus selalu menjaga atas apapun perkara dunia. Yesus kan selalu menjaga. Yesus angkat takutku buang ke laut, buru buang ke laut, buru buang ke laut. Jangan takut teman semua, Tuhan Yesus selalu menjaga atas apapun perkara dunia. Yesus kan selalu menjaga. Yesus kan selalu menjaga. Yesus kan selalu menjaga. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu kan? Luar biasa. Pagi hari ini kita tetap beribadah online sekolah minggu GPM Nitayan. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Tetap di rumah saja ya. Walaupun di rumah kita bisa memuji Tuhan dan kita masih bisa mendengarkan cerita sekolah minggu. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pelita yang menuntun kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengar cerita sekolah minggu. Mari Ko Erwin. Ya, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah jangan takut. Tuhan Yesus pasti menolong. Yuk kita baca sama-sama tema kita hari ini. Jangan takut, Tuhan Yesus pasti menolong. Adik-adik, ayo cepat ambil Alkitabnya. Kita mau bersama-sama membaca Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih kita tidak punya ketakutan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita terbebas dari setiap hukuman. Kenapa? Karena perlindungan darah Tuhan itu sempurna untuk kehidupan kita. Nah, orang yang takut dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia tidak mengenal Tuhannya dengan sempurna. Karena kasih Tuhan sempurna melenyapkan seluruh ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, ada loh seorang teman kita yang luar biasa.
kita ini orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia tidak pernah merasa takut dalam hidupnya. Kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupannya. Dia orang yang hebat. Dia orang yang dipakai Tuhan. Nah, siapakah dia? Dia adalah Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb dipakai oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb adalah orang yang hebat, orang yang pemberani, dan tidak pernah gentar dalam kehidupannya. Nah, cerita ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 13. Kita lihat ya ceritanya. Ya. Nah, ini namanya Bapak Musa. Orang yang memimpin bangsa Israel. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian ini, mereka harus mengintai dulu. Kira-kira siapa ya yang ada di tanah Kanaan ini? Seperti apa orang-orang yang ada di tanah Kanaan ini? Dan kekuatan dan kehebatan mereka seperti apa? Lalu Musa memanggil 12 kepala suku Israel. Suku Ruben, suku Simeon, suku Yehuda, suku Dan, suku Lewi. Dan termasuk di dalamnya adalah Yosua dan Kaleb. Nah, ini ke-12 pemimpin itu yang dipanggil oleh Musa. Lalu Musa berkata kepada ke-12 pemimpin ini. Ya, itu dia namanya Samua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, dan seterusnya sampai kepada Yosua dan Kaleb. Lalu Musa berkata kepada 12 orang ini, "Hai rekan-rekanku, Allah menyuruh kita untuk mengintai orang-orang yang ada di Kanaan." Nah, orang-orang yang ada di Kanaan itu seperti apa? Kalian harus datang ke sana, kalian harus mengintainya. Nanti kalau sudah sampai di sana, balik ke Erwin, jangan dulu. Ya, setelah sampai di sana, kalian harus melihat apa yang terjadi di sana. Keadaan mereka seperti apa? Kekuatan mereka seperti apa? Nah, lalu ke-12 pengintai ini naik ke sebuah gunung untuk mengamati apa yang terjadi di negeri Kanaan itu. Nah, mereka melihat situasi, melihat kondisi, melihat keadaan yang ada di sekitar Kanaan itu. Lanjutkan, Erwin. Nah, adik-adik, ternyata di tanah Kanaan ini, luar biasa. Buah anggurnya besar-besar. Dan di sana terdapat susu dan madu yang enak sekali. Nah, lalu ke-12 pengintai ini mulai berbicara satu dengan yang lain. Kawan-kawan, tuh lihat.
itu kan orang suku Enak yang ada di Kanaan itu, di tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan kepada kita umatnya. Takut. Badannya besar-besar. Tuh lihat, tingginya saja 2 meter. Kita pendek sekali. Aduh, bagaimana? Kamu saja ya yang teruskan. Enggak, aku juga enggak mau. Aku juga takut. Tuh lihat jari-jari tangan mereka. Tuh lihat jari-jari kaki mereka. Semuanya ada 6. Kita cuma 5. Aku enggak mau, aku takut. Kamu saja ya? Enggak, aku juga enggak mau, aku takut. Badan mereka kayak raksasa. Aku ditenggol sedikit sudah jatuh. Enggak jadi deh. Lalu kalau gitu bagaimana? Kita pulang saja ya. Nah, 10 pengintai ini saling melempar tanggung jawab satu dengan yang lain. Tetapi tidak ada satupun di antara 10 ini yang mau mengambil tanggung jawab itu. Akhirnya mereka pulang pergi ke perkemahan mereka. Nah, tapi di tempat yang terpisah, balik kok, belum. Tapi di tempat yang terpisah, Yosua dan Kaleb juga ikut mengintai orang-orang yang ada di Kanaan ini. Lalu Kaleb bilang sama Yosua, Yos, tuh lihat, hebat ya di tanah Kanaan, anggurnya besar-besar. Iya Kaleb, besar-besar. Aku kan paling senang makan anggur. Kaleb, lihat tuh, orang bawa susu dan madu. Aduh, enaknya. Iya ya, Yosua, aku kan suka dengan susu dan madu. Susu kan bisa membuat aku kuat. Nah, kalau gitu, ayo kita bilang sama Bapak Musa. Kita harus maju melawan orang-orang Kanaan ini. Kita tidak perlu takut. Kan ada Tuhan yang menyertai kita. Kan Tuhan yang mengutus kita untuk pergi mengintai ke tanah Kanaan ini. Kenapa kita harus takut? Ayo kita pulang ke kemah dan kita pulang pergi menghadap Bapak Musa. Akhirnya mereka pulang ke kemah dan mereka bertemu dengan 10 pengintai yang lainnya. Nah, sampai di perkemahan, lanjutkan. Ya, sampai di perkemahan, mereka mulai cerita satu dengan yang lainnya. Yosua, Kaleb, kami tidak mau lagi ikut mengintai. Kami tidak mau lagi masuk tanah Kanaan. Kami takut. Kenapa takut? Orang-orang di Kanaan itu besar-besar. Mereka seperti raksasa. Nanti kami diinjaknya. Nanti kami dipukulnya. Kami bisa mati. Kasihan anak istri kami. Jangan takut, Musa bilang. Jangan takut. Kan Tuhan yang suruh kita mengintai. Pasti Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu kan sempurna. Enggak, kami enggak mau. Pokoknya kami enggak mau. Kami mau pulang ketemu Bapak Musa. Kami mau cerita sama Bapak Musa bahwa kita enggak perlu pergi ke tanah Kanaan. Biar saja kita mengembara. Nah, adik-adik, setelah 40 hari kemudian pengintai itu pulang ke padang gurun Paran. Ya, pengintai itu bertemu dengan siapa? Pinter, dengan Bapak Musa. Nah, waktu bertemu dengan Bapak Musa, ke-12 pengintai ini berkumpul. Musa bertanya, hai ke-12 pengintai, apakah kalian sudah melaksanakan tugas yang kuperintahkan? Sudah Bapak Musa. Apakah kalian siap untuk melapor banyak? Siap Bapak Musa. Nah, lalu ke-10 orang pengintai ini mulai berbicara. Bapak Musa, kami sudah mengintai di tanah Kanaan, tanah yang Bapak Musa sudah suruh kami untuk mengintai. Tanah yang
dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi Bapak Musa, kami tidak mau ke sana lagi. Kami tidak mau merebut tanah Kanaan itu. Orang-orangnya banyak. Orang-orangnya besar seperti raksasa. Dan Bapak Musa, tinggi mereka kira-kira 2 meter. Bahkan jari-jari mereka ini ada 6. Jari-jari kaki mereka ada 6. Betapa besarnya mereka, Bapak Musa. Nanti kalau kita melawan, pasti mereka memukul kita. Dan akhirnya kita kalah dan mati. Lalu 2 orang pengintai yang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, "Oh tidak, Bapak Musa. Benar mereka orang-orang yang besar seperti raksasa. Benar jari-jari tangan mereka banyak, ada 6, berbeda dari kita. Tetapi Bapak Musa, Tuhan yang mengizinkan kita untuk mengintai tanah Kanaan. Dan Tuhan yang mengizinkan kita untuk masuk tanah Kanaan itu. Berarti Tuhanlah yang akan menyertai kita." Nah, 10 pengintai ini mulai berdebat. "Nah, pokoknya aku tidak mau. Musa, Kaleb, Yosua, kalau kalian mau pergi, pergi saja. Kami tidak mau pergi. Kami tidak mau mati sia-sia. Kami tidak mau meninggalkan anak istri kami. Kami tidak mau meninggalkan harta yang kami punya sekarang. Pokoknya kami tidak mau. Pokoknya tidak mau. Kalau kalian mau pergi, silakan pergi. Jangan bawa-bawa kami. Karena kami tidak mau mati dengan sia-sia." Lanjutkan Pak. Lalu bangsa Israel menjadi sangat ketakutan sekali. Kenapa? Karena mereka pasti tidak bisa mengalahkan orang-orang enak yang ada di Kanaan itu. Orang-orang yang katanya seperti raksasa itu. Mereka mulai ketakutan dalam hidup. Aduh, kita pasti mati. Aduh, kita pasti mati. Aduh, kita pasti tidak bisa melawan mereka. Aduh, kita pasti tidak bisa bertemu dengan anak istri kita. Aduh, pasti seluruh harta kekayaan kita yang ada ini yang kita bawa, pasti mereka rampas semua. Lanjutkan Ko Erwin. Lanjutkan lagi Ko Erwin. Nah, lihat. Tetapi umat Israel tidak mau ke tanah Kanaan. Justru apa yang terjadi? Mereka ingin melempar Yosua dan Kaleb dengan batu. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb tetap mempertahankan harus masuk ke tanah perjanjian yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh ketakutan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasakan kasih Allah secara pribadi dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Lanjutkan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari seluruh umat Israel. Nah, pada saat itu terjadilah sesuatu yang luar biasa, terang menerang. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Hadir di dalam pertengkaran mereka. Nah, lanjutkan Ko Erwin. Nah, coba lihat. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari mana? Berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, kamu dengar baik-baik yang Musa? Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Adik-adik, lihat. Ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui orang-orang pilihan Tuhan, maka hukuman itu akan terjadi untuk kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka menolak perintah dari Tuhan, ketika mereka
dibiarkan mati binasa di padang gurun. Tidak ada satupun yang selamat di antara mereka. Dan yang Tuhan selamatkan dan Tuhan izinkan untuk masuk tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. 10 orang beserta umat Tuhan yang lain yang tidak mau untuk taat kepada Tuhan. Mereka dibiarkan 40 tahun di padang gurun dan akhirnya mati binasa. Siapa yang boleh masuk tanah Kanaan? Yosua, Kaleb, dan orang-orang Israel yang usianya di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun, mereka itulah yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, seringkali dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama seperti 10 pengintai itu. Seperti umat Israel yang lainnya. Kita masih hidup dalam ketakutan. Kalau malam, kita takut mau ke WC sendiri. Terus kita takut kalau tidak naik kelas. Bahkan kita takut ke gereja. Kalau-kalau teman-teman kita yang tidak ke gereja mengolok kita. Dipo, pendeta, rajinnya ke gereja. Dipo, bawa Alkitab nih ye. Nah, itu membuat kita takut. Akhirnya kita malas untuk ke gereja. Kalau malam, kencing. Buat kita takut. Padahal Tuhan berkata, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut dalam menghadapi situasi, kondisi apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita hikmat. Karena Tuhan melindungi dan menyertai kita. Lanjutkan Kak Erwin. Nah, kita baca sama-sama ya. Kenapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, takut adalah senjata iblis untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi mundur. Tidak mau masuk dalam rencana Tuhan. Nah, ketakutan membuat kita tidak mau melangkah. Ketakutan justru membuat kita mundur. Padahal Tuhan sudah merencanakan satu yang besar untuk hidup kita di depan. Tetapi kita tidak mau. Kita justru mundur. Enggak. Aku takut. Ayo Yomi, bersaksi. Untuk sekolah minggu, ayo siapa berani maju ke depan memuji Tuhan? Enggak, aku takut, aku enggak pandai nyanyi. Enggak, suaraku jelek. Nah, belum melangkah kita sudah takut. Nah, iblis menipu kita untuk tidak mau maju, untuk tidak mau berjuang, untuk tidak mau masuk dalam rencana Tuhan dengan sebuah ketakutan yang diberikan di dalam hati kita, yang dititipkan di dalam kehidupan kita. Bahkan juga ketakutan itu bisa iblis titipkan kepada orang tua, titipkan kepada teman-teman. Untuk apa? Untuk menakuti kehidupan kita. Nah, kita lihat yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Takut membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Nah, adik-adik, 10 pengintai tadi takut. Akhirnya mereka tidak bisa menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan menikmati susu madu anggur yang lezat di tanah Kanaan. Tapi 10 pengintai dan keluarganya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Janji Tuhan tidak bisa mereka pegang. Janji Tuhan tidak bisa mereka nikmati. Kenapa? Karena mereka takut. Nah, adik-adik,
Kalau kita takut dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa menerima janji Tuhan yang kekal itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita selalu hidup di dalam ketakutan. Dan kita tidak bisa melakukan, meraih, mencapai apapun juga. Karena ketakutan menguasai kehidupan kita. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, ketika kita takut berarti kita tidak mempercayai Tuhan yang kita sembah. Kita tidak mempercayai Tuhan yang kita tinggikan dan agungkan. Kita tidak mempercayai kuasanya Tuhan. Kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Ketika ketakutan menguasai kehidupan kita, maka kita akan memperoleh satu hukuman kebinasaan daripada Tuhan. Seperti 10 pengintai dan orang-orang Israel yang tidak mau masuk ke tanah Kanaan, maka mereka dihukum 40 tahun di padang gurun. Nah, hari ini mari kita bersama-sama mengatakan di dalam hati kita masing-masing. Ayo ikutkan Naomi. Aku tidak mau takut lagi. Aku tidak mau takut lagi. Aku tidak mau takut lagi. Karena Tuhan Yesus menyertai hidupku. Nah, mulai hari ini kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan Yesus itu sempurna atas kehidupan kita. Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai hari ini kami percaya Roh Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kami tidak mau takut lagi karena kami tidak ingin dikuasai oleh iblis. Kami ingin Tuhan yang menguasai kehidupan kami dan memakai kami untuk boleh terus hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.